Hantu atau setan adalah makhluk astral yang keberadaannya dipercaya oleh sebagian orang. Banyak orang mengkaitkan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan logika sebagai fenomena mistis dan akan mengarahkan hantu sebagai tokoh di balik fenomena tersebut. Apakah hantu benar-benar ada? Setiap orang pasti akan memiliki jawaban yang berbeda mengenai keberadaan hantu. Ada yang berdasarkan pengalaman pribadi atau mungkin hanya cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Namun, apakah hantu dapat dibuktikan keberadaannya? Di dalam podcast berjudul The Infinite Monkey Cage di BBC4 yang secara khusus membahas fenomena metafisika, fisikawan yang bernama Brian Cox menyatakan bahwa hantu itu tidak ada. Sebabnya, detektor paling ampuh sedunia yang bernama Large Hadron Collider atau sering disingkat LHC sampai kini tak dapat mendeteksi keberadaan hantu. LHC adalah akselerator partikel terbesar yang terdiri atas magnet maha kuat dan akselerator yang mampu melemparkan partikel hingga bisa berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, LHC mampu melihat perilaku partikel. Dari situ, ilmuwan bisa sedikit demi sedikit mengungkap misteri alam semesta. Brian Cox menjelaskan, jika hantu itu benar-benar ada, maka hantu murni terdiri atas energi, bukan materi. Jika tersusun atas energi, hantu seharusnya cepat hilang dan menjadi panas. Hal tersebut sesuai dengan hukum 2 termodinamika yang menyatakan bahwa total entropi dalam sistem selalu meningkat. Artinya energi hilang dan berubah menjadi panas. Satu-satunya cara hantu bisa eksis dalam waktu yang lama adalah adanya sumber energi dari hantu itu sendiri. Namun hingga kini, hal tersebut tidak terdeteksi oleh LHC. Ditambah, dari sejak pertama kalinya muncul foto berbau supernatural atau foto hantu di tahun 1800-an sampai sekarang, dan terus berkembangnya teknologi kamera yang bahkan sudah ada di handphone, kita tidak pernah benar-benar memiliki foto hantu yang jelas dan nyata. Padahal, secara ilmu probabilitas atau teori peluang, kemungkinan manusia untuk mendapatkan foto hantu di zaman yang sudah canggih ini semakin tinggi. Mengapa manusia sampai sekarang belum bisa membuktikan foto hantu yang jelas, nyata, dan bukan rekayasa? Lalu, bagaimana menjelaskan kejadian-kejadian gaib yang dialami manusia selama ini? Penjelasan pertama adalah faktor psikologis. Menurut Christopher French, seorang profesor psikologi dan kepala unit penelitian psikologi anomalistik di University of London, faktor psikologis paling kuat yang berkaitan dengan hantu adalah kepercayaan. Sederhananya, jika seseorang berada di sebuah rumah yang disebut orang lain angker, dan ia percaya akan hal tersebut, tiba-tiba orang tersebut merasakan hawa dingin atau hawa panas yang diiringi dengan desiran suara atau pintu yang berderit. Tidak peduli apapun itu, hal tersebut akan ditafsirkan sebagai bukti semacam peristiwa paranormal atau kehadiran hantu. Bisa ditafsirkan secara sederhana bahwa hantu merupakan hasil kreasi psikologis manusia. Mengapa sosok hantu di setiap budaya berbeda, padahal seharusnya hantu adalah makhluk yang umum dan bersifat universal? Mengapa di Amerika tidak ada cerita mengenai kuntilanak, pocong, atau genderuwo? Jawabannya, karena di Amerika tidak memiliki kepercayaan atau budaya terhadap sosok makhluk gaib yang digambarkan seperti kuntilanak, pocong, dan genderuwo tersebut. Sehingga, jika psikologi orang Amerika sedang membayangkan melihat sebuah sosok makhluk astral, maka sosok hantu yang akan muncul adalah sosok hantu yang mereka bayangkan selama ini. Penjelasan kedua adalah faktor medan elektromagnetik dan infrasonik. Ahli saraf Kanada yang bernama Michael Persinger menunjukkan bahwa penerapan berbagai medan elektromagnetik ke lobus temporal otak dapat menghasilkan pengalaman menghantui, seperti persepsi kehadiran atau sensasi disentuh. Dan telah dicatat juga bahwa daerah yang paling terkait dengan tempat berhantu atau sering disebut angker pada umumnya memang memiliki medan magnet yang tidak menentu. Demikian pula dengan infrasonik. Frekuensi audio di bawah kisaran pendengaran normal manusia juga dianggap mampu untuk menjelaskan fenomena tersebut. Beberapa penelitian mengaitkan sensasi infrasound dan peristiwa aneh. Pengalaman yang lebih tidak biasa dilaporkan ketika infrasonik hadir, yaitu perasaan merinding, gugup, ngeri, emosi yang gelisah, atau sedih. Penjelasan yang ketiga adalah halusinasi. Persepsi supernatural juga dapat muncul dari reaksi terhadap zat beracun seperti karbon monoksida, formaldehida, dan pestisida. Halusinasi parah yang disebabkan oleh jamur beracun dapat merangsang persepsi yang berkaitan dengan peristiwa menghantui.
Shane Rogers dan timnya dari Clarkson University mengamati kesamaan antara pengalaman paranormal dan efek halusinogenik dari spora jamur. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa penampakan hantu sering terjadi pada bangunan tua dengan ventilasi yang tidak memadai dan kualitas udara yang buruk. Gagasan ini bukanlah hal baru. Para ahli sebelumnya telah melaporkan efek serupa yang terkait dengan buku-buku kuno. Tim tersebut mengklaim paparan jamur beracun dapat memicu gejala mental atau neurologis yang signifikan, yang menciptakan persepsi serupa dengan pengalaman dihantui. Ketiga faktor tersebut adalah penjelasan dari kejadian-kejadian gaib yang dialami oleh manusia selama ini. Bagaimanakah dengan kalian? Apakah kalian percaya dengan keberadaan hantu?